Pesan aku sih ya, yes, gimana ya? Pokoknya rasanya itu anjing banget. Aduh panangan abi tuh sae. Mau lihat? Anak dari Arab jauh-jauh ke Cianjur pengen lihat Gunung Gede. Alhamdulillah, anak udah lihat Gunung Gede. Di sini banyak rumput. Lah di sana padang pasir aja. Di sini ada rumput. Assalamualaikum Baraya, kembali lagi bersama kami tim Mapai Alam. Pepatah mengatakan bahwa puncak bukanlah tujuan utama kami, tapi keselamatan sampai ke rumah adalah tujuan kami sebenarnya. Jadi video kali ini tentang perjalanan pulang dari Gunung Gede. Mantap, Gimana? pahit pakai madu. Mantap. Mantap. Jalanan. Juara. Gimana kalian sebagai sepasang yang ini? Mantap, banyak momen. Sebagai pemula ada momen yang selalu Anda tentukan. Kesannya secara kalian pasangan. Pesan aku sih ya, yes, gimana ya? Pokoknya rasanya itu anjing banget. Itu tanyain pacar nyesel nggak? Oh enggak dong. Kan turun gunung ada dua kemungkinan. Yang satu kecanduan, yang satu kamu. Cantik. Oke, mantap. Terima kasih. Oke. Baik, gimana? Mantap. Ngebawa anak-anak pemula nih. Ya. Gimana kesannya untuk anak pemula yang sekarang? Alhamdulillah nggak ada yang ribet sih. Tidak seperti apa yang dikhawatirkan. Semangatnya pol, Bagus. fisiknya mantap lah, mantap. Mudah-mudahan next time ikut lagi. Oke. Sasa untuk Gunung Gede awal. Mantap. Oke. 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 Nah, ini kan pertama ya. Heeh. Siap untuk muncak lagi bersama Mapai Alam. Insyaallah siap. Jangan lupa tuh subscribe. Subscribe. Apa sih subscribe, like, share. Oke. Jangan lupa ikut juga sama kita. Oke. Gimana ini? Yang sempat menangis, terseduh-seduh, Terharu itu teh. terharu, tapi semangat. Semangat. Siap menaki lagi? Siap. Oke, Insyaallah. siap good. Mantap. Jalanan yang berbatu ditambah turun dan ditambah beban keril sehingga perjalanan ini sedikit agak melelahkan sih sebenarnya mah. Ditambah kabut yang begitu tebal dan bau belerang yang sangat menyengat. Jadi kami harus bergegas untuk segera turun ke bawah karena bau belerang ini sangat berbahaya buat kita. Jadi tidak dianjurkan kita berlama-lama di sini. Jadi kita harus cepat-cepat untuk bergegas turun ke bawah melewati baunya belerang ini. Di sini belerangnya sedikit menyengat. Jadi dipastikan jangan terlalu cepat-cepat di area sini. Jadi harus cepat-cepat turun. Dan angin pun di sini kencang. Jadi bau belerangnya sangat menyengat sekali dan berbahaya sih kalau kelamaan di sini. Mudah-mudahan kita sampai tujuan karena bagaimanapun tujuan akhir kita adalah selamat. Oke. Kita ketemu lagi di Kandang Badak. Perjalanan kali ini untuk pulang kita menempuh jarak yang lumayan agak jauh, sekitar 9 kilo dari puncak, dan ditambah jalan yang berbatu sehingga licin, ditambah akar-akar yang gede. Nah di sini pun ada salah satu tanjakan ikonik, yaitu tanjakan setan, dan kami pun harus ikut antri karena jalur di sini sedikit curam, jadi kami harus bergantian dengan yang lain.
tanjakan setan. Are you ready? Nah, ini adalah jalan yang ditunggu-tunggu, jalan yang diingin jadi yang paling menantang. Jalurnya seperti ini, bahkan disebut sebagai tanjakan setan karena jalannya. Makanya harus pakai tali pengaman. Selain melewati jalur tanjakan setan, sebenarnya bisa kita melewati jalan yang lain. Tapi sayang, kesempatan seperti ini takkan datang 2 kali, jadi kami harus mencobanya karena kurang abdol rasanya kalau kami ke Gunung Gede tidak melewati jalur tanjakan ini, karena ini adalah ikonnya Gunung Gede, tanjakan setan. Jadi kami ingin menjajal seberapa berani kami dan seberapa curamnya tanjakan ini. Untuk melewati tanjakan setan ini diperlukan mental dan fisik yang kuat, karena tanjakannya walaupun pendek tapi sangat-sangat curam. Jadi perlu genggaman yang erat, seperti ya gitulah, menggenggam si dia. Dan kami pun sempat-sempatnya bercanda bersama teman kami ya, untuk sedikit merelaksasi pikiran lah, biar nggak terlalu tegang melewati tanjakan ini. Dan sangat disayangkan sebenarnya ada salah satu teman kami yang tidak bisa melewati jalur ini ya, mungkin karena ada beberapa faktor. Karena seperti saya bilang bahwa untuk melewati jalur ini diperlukan mental dan fisik yang kuat. Dan kami yang sudah sampai di bawah jadi tim hore buat kaum hawa, karena ini pengalaman pertama buat mereka, jadi kami support dari bawah. Yuk, ayo yuk, bisa yuk, semangat semangat semangat, yuk ayo ayo. Dua ditarik ya. Oh, bisa. Bocah-bocah lah disemangati, dipinter-pinterin, dibagus-bagusin biar mereka pada semangat. Tapi ya alhamdulillah lah, mereka bisa, dan mereka wanita-wanita tangguh yang pernah ikut mendaki bersama kami. Dan untuk Raina ini menjadi pengalaman pertama buat dia, walaupun saat menanjak dia sempat menangis, tapi dia paling semangat saat melewati tanjakan ini. Dan ini salah satu pendaki wanita, mungkin senior lah. Dia lulusan Ciremai, Salsa, dan dia paling bersemangat dari awal mendaki sampai turun. Semangat, brapo Sasa. Oke. Belum, jangan dulu, sa. Ada maksa. Setelah melewati tanjakan setan, kita lanjutkan perjalanan menuju Kandang Badak. Karena kami harus bergegas, ditambah kami pun belum sholat duhur, jadi kami harus beristirahat di Kandang Badak sejenak. Sambil beristirahat, dan di
di sini pun banyak orang-orang yang ngecamp yang naik melewati jalur Cibodas. Kanang Badak ya. Oke, jadi tempat rest di sini ya buat ngopi agak lama gitu ya. Oke, siap. Oke, makasih Koy. Di Kanang Badak ini pun fasilitas komplit lah, ada musola ditambah toilet. Jadi bisa lama-lama di sini. Toilet ya? Oke. Mantap. Oh, duduk di sini. Ambil air. Santai-santai deh. Makan dulu di Kanang Badak. Buat apa? Sep. Sep uluk. Buat apa itu? Ini buat salad. Salad buah. Kemarin terakhir camping Ciria buat pisang keju, sekarang buat salad buah. Sep uluk. Setengah. Main bisa dulu. Mayones. Lu bisa sauskeun we. Semuanya. Untuk hidangan kali ini seperti biasa Chef Uluk berkreasi membuat salad buah. Jadi seperti biasa Mang Uluk harus punya kreasi-kreasi karena sudah tugas seorang chef untuk memanjakan perut kami. Luk ya, nyata mindahkeun ya luk. Nyata dah. Koy, kenapa sampahnya dimasukin ke botol Koy? Ini salah satu alternatif biar nggak ribet Makan uang. Jadi kita bawa sampah, terus yang namanya plastik kan susah terurai. Oke. Intinya sih biar nggak ribet, ya belajar simpel lah. Ya. Oke. Tanyain dulu ya tuh. Setelah dari Kanang Badak kita lanjutkan perjalanan karena kami takut keburu gelap, jadi kami harus bergegas-gegas dan kami pun melanjutkan perjalanan walaupun ada sedikit tragedi, bukan tragedi sih, kami salah jalan mungkin. Jadi akhirnya kita balik kanan dan akhirnya kita menuju jalan yang benar juga. Gak apa-apa. Belajar. Jadi kesini jalan Maya. Dari kalau lintas dari Putri dari Kanang Badak belok ke kanan. Ikuti jalan batu. Di tengah perjalanan kami bertemu dengan salah satu pendaki yang kepalanya cedera dan kami pun sigap untuk menolong karena kami harus saling menolong sesama pendaki. Ya. Jatuh di mana itu? Jatuh di mana? Ada apa tadi? Sa. Ini? Di mana? Salah. Lagi wayu. Oh, udah. Batu jatuh. Ada lagi Om yang luka? Yang ngerasa? Dan disinilah betapa pentingnya peralatan medis dan obat-obatan harus wajib dibawa untuk seorang pendaki. Oh, makasih Bang ya. Iya, sama-sama. Ya, duluan ya. Oke. Kita lanjutkan perjalanan ke shelter air panas. Kami harus bergegas karena kami mempunyai target sebelum gelap harus sudah nyampe di shelter air panas. Dan untuk Kanang Badak dan Kanang Batu ini salah satu alternatif buat ngecamp yang mendaki dari via Cibodas. Jadi tidak terlalu jauh
saat dari Kandang Badak menuju Pangrango ataupun Gunung Gede. Mana? Nyampe mana? Tuh, air panas. udah kelihatan ya? Itu berarti yang uap itu dari air panas? Dari air panas. Oh. Jadi buat yang pendaki yang baru turun bisa rehat dulu di sini, cuci muka. Kalau misalkan mau mandi, boleh mandi. Ada yang mau mandi, cuci muka, silakan di air panas. Kamu mau cuci muka? Di sini? Mau cuci muka, ayo. Panas deh. Hai. Panas deh. Anget. Ih, lalu tadi ada dorong ih. Ya. Nah, jalur ini salah satu jalur terseram karena kami melewati jalur air panas, ditambah pinggir kami kalau terpleset kita bisa-bisa sampai jatuh ke jurang, jadi harus ekstra hati-hati. Ditambah licin, air yang panas, jalur yang hanya setapak ini sangat-sangat berbahaya, jadi harus ekstra hati-hati. Hari yang mulai gelap, ditambah jalan yang licin, air yang panas, ditambah di pinggir kami jurang. Dan bukan hanya itu, suasana pun sedikit mencekam karena kami merasakan sesuatu hal yang beda di jalur ini. Dan menurut cerita, di jalur ini banyak kejadian-kejadian yang di luar nalar manusia. Dan untuk para pendaki, dianjurkan kalian harus sebelum gelap sudah melewati jalur ini. Karena apa yang kami alami sekarang sungguh-sungguh membuat kami sedikit merinding. Bahkan salah satu rekan kami pun hampir terjatuh. Banyak cerita yang beredar di sini. Bahkan banyak para pendaki yang kehilangan arah saat melewati jalur ini. Entah dikarenakan kelelahan atau ada faktor lain. Tapi percayalah, dimanapun, apalagi di tengah hutan seperti ini, selalu ada faktor lain yang mengawasi kita. Selalu ada yang tak terlihat oleh mata kita, tapi bisa dirasakan oleh tubuh kita. Untuk para pendaki, salinglah menghargai sesama pendaki. Bahkan untuk manusia, salinglah menghargai sesama makhluk Tuhan. Karena di hutan ini bukan hanya makhluk yang terlihat oleh mata, tapi kita berdampingan dengan sosok yang tak terlihat oleh mata. Makin kita berjalan, perasaan kami mulai sedikit tidak enak karena kami merasa ada yang mengawasi di sekitar kami. Dan kami harus membagi konsentrasi kami antara jalan yang kami injak dan sesuatu
yang tak bisa dijelaskan oleh pikiran kami, tapi kami tahu ada sosok yang mengawasi kami. Dari penuturan pendaki yang pernah melewati jalur ini, konon katanya di sini ada sosok menyerupai perempuan yang sering terlihat oleh para pendaki. Tiba-tiba ada hal yang tak terduga, yaitu rekan kami yang paling belakang menemukan sosok yang menyerupai sesuatu yang tak bisa kami jabarkan, tapi kalian bisa lihat di sini. Tolong jangan panik. Kalian bisa mendeskripsikan yang barusan sesuai dengan apa yang kalian pikirkan, oke? Yang penting kita sudah melewati jalur itu dan sekarang kita siap-siap untuk lanjutkan perjalanan, dan hari pun mulai gelap. Dan di sini kami pun langsung memasang headlamp masing-masing karena pencahayaan yang mulai tidak ada, jadi kami harus menggunakan headlamp sepertinya di sini. Terus majukan. Iya. Satu kukus dua. Ya. Ini wajah-wajah haus. Eta kaluhurkeun saeutik headlampna. Bangenta. Gimana? Lesu. Oh, ini siapa ini? Mantap. Kuat lah. Oke. Kamu cepet Semangat. baik juga. Hei, ini nih leader semangat. Bener. Aku mau nggak masuk video ya? Nggak apa-apa. Semakin malam, udara semakin dingin, ditambah medan yang berbatu. Jadi kami beberapa kali rehat untuk minum. Dan kami pun harus hati-hati karena salah sedikit kami bisa terkilir. Kaki ini mulai pegal, ditambah udara yang semakin dingin. Jadi kami harus tetap semangat dan bergegas menuju Saung Panyancangan. Di sana kita akan rehat sejenak. Oh bagus, exhaust. Hah? Itu. Mau jalannya kiri ke kanan, kiri ke kanan, batu nanggung. Sehat. Mana rokok tuh? Rokoknya mana? Nawan. Buat kaki alsat. Apa, Mang? Apa? Lu bawa? Mang Wendy. Rokok tuh, Mang. Halo kita. Siapa yang humpul? Dari pos Panyancangan ini menuju gerbang Cibodas kira-kira 1 jam lah memakan waktu. Tapi itu tergantung kondisi fisik karena fisik kami sudah mulai terkulas banyak, ditambah malam yang begitu pekat. Jadi ya bagaimanapun kondisi fisik menentukan seberapa lama dan seberapa cepat kita sampai ke gerbang Cibodas. Mukanya langsam.
tepat jam 10 malam, akhirnya kita sampai di gerbang Cibodas. Sungguh-sungguh perjalanan yang menguras energi, tenaga, dan emosi. Ini adalah pengalaman pendakian pertama kami bersama kawan-kawan dan sungguh-sungguh sangat berkesan. Terima kasih sahabat, karena kalian mengajarkan arti sesungguhnya tentang mendaki sebuah gunung. Semoga ada kesempatan selanjutnya kita bisa mendaki bareng lagi bersama kawan-kawan. Terima kasih dan terima kasih. Dan untuk Baraya semua, jangan lupa di like, di share, di komen Mapai Alam Channel agar channel kami terus berkembang, karena dukungan kalian sangat berarti buat kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.